Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan aplikasi fungsi eksponensial dalam ekonomi. Yang beranggotakan Adinta Safitri, Andini Delia Wardani, dan saya sendiri Imraatul Hilmia. Fungsi eksponensial. Pengertian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang berbentuk fx a pangkat x, a lebih dari 0, atau dan a tidak sama dengan 1, dengan basis a adalah sebuah bilangan real positif, dan eksponen atau pangkat x adalah sebuah pelubah. Fungsi eksponensial merupakan salah satu fungsi yang paling penting di dalam matematika. Dan dalam banyak penerapan antara lain pada masalah bunga bank, peluruhan radioaktif, pertumbuhan penduduk, penyebaran penyakit, konsumsi sumber daya alam, tekanan atmosfer bumi, penentuan fosil, dan sebagainya. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Yang pertama, a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a pangkat m plus n. Perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambahkan. Lalu sifat yang kedua, a pangkat m dibagi a pangkat n sama dengan a pangkat m dikurangi n. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Lalu yang ketiga, dalam kurung a pangkat m tutup kurung pangkat n adalah sama dengan a pangkat m dikali n. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Lalu yang keempat, dalam kurung a dikali b tutup kurung dipangkatkan m sama dengan a pangkat m dikali b pangkat m. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Lalu sifat yang kelima, dalam kurung a per b, tutup kurung dipangkatkan n, sama dengan a pangkat n per b pangkat n, dengan syarat b tidak boleh sama dengan 0. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebut harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai b atau penyebut tidak boleh sama dengan 0. Lalu sifat yang kedua, a pangkat min n adalah sama dengan 1 per a pangkat n. Pada sifat ini, jika a pangkat n di bawah itu positif, maka saat dipindah ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika a pangkat n di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Lalu sifat yang berikutnya, a pangkat m per n sama dengan akar n dari a pangkat m. Pada sifat ini terdapat akar n dari a pangkat m. Ketika diubah jadi eksponen, akar n menjadi penyebut dan pangkat m menjadi pembilang. Dengan syarat nilai n harus lebih besar atau sama dengan 2. Lalu yang terakhir, a pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini, syaratnya nilai a tidak boleh sama dengan 0, karena jika a sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisikan. Berikut salah satu contoh gambar kurva fungsi eksponensial. Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh Adinta Safitri. Pengaplikasian fungsi eksponensial dalam ekonomi. Topik pembahasan yang pertama ada bunga majemuk, dan yang kedua pertumbuhan penduduk.
Bunga majemuk atau compound interest adalah bunga yang sudah dihasilkan ditambah keuangan pokok pada akhir tiap-tiap periode pembayaran bunga dan kemudian ikut dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga pada periode berikutnya. Bunga majemuk dihitung berdasarkan saldo terakhir setelah pembungaan. Jumlah bunga untuk setiap periode pembungaan mengalami kenaikan disertai dengan kenaikan modal awal atau pokok pinjaman. Oleh karena itu, bunga majemuk juga disebut sebagai bunga berbunga. Bunga majemuk dibedakan menjadi dua, yaitu suku bunga tetap atau fixed rate dan suku bunga mengambang atau floating rate. Suku bunga tetap adalah suku bunga yang tidak berubah selama jangka waktu yang diperjanjikan, tidak akan berubah. Sedangkan suku bunga mengambang adalah suku bunga yang dapat berubah sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan. Perhitungan bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bentuk dari fungsi eksponensial. Model bunga majemuk digunakan untuk menghitung jumlah nilai di masa yang akan datang, ditambah dengan akumulasi penambahan bunga. Misalnya, besarnya pembelian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat suku bunganya, jumlah investasi dan tabungan yang akan diterima di masa yang akan datang dengan diketahui jumlah nilai sekarang dan tingkat suku bunganya. Rumus bunga majemuk. Jika modal awal atau present di bunga majemukkan secara tahunan pada suku bunga atau interest selama N tahun, maka rumus yang digunakan Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Jika modal awal atau present di bunga majemukkan secara tahunan pada suku bunga atau interest selama N tahun, namun frekuensi pembayarannya secara kuartal, triwulan, caturwulan, dan semesteran, maka rumus yang digunakan Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I per M tutup kurung M kali pangkat M kali N. Keterangan Fn jumlah saldo pinjaman atau tabungan setelah N tahun, P jumlah saldo sekarang atau awalnya, I tingkat suku bunga per tahunan, M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan N jumlah tahun. Contoh soal bunga majemuk. Budi menabung sebesar Rp 5 juta rupiah selama 2 tahun dengan pembayaran bunga setiap bulan dan tingkat suku bunga per tahun sebesar 12%. Tentukan nilai tabungan Budi selama 2 tahun jika pembayaran bunga setiap tahun. Pembahasan. Diketahui P sama dengan Rp 5 juta, I 12%, dan N 2. Total tabungan Budi selama 2 tahun jika pembayaran bunga setiap tahun sebagai berikut. Fn sama dengan P 1 tambah I pangkat N, Fn Rp 5 juta dalam kurung 1 tambah 12% pangkat 2, F2 sama dengan Rp 5 juta dalam kurung 1,12 tutup kurung pangkat 2 sama dengan Rp 5 juta kali 1,2544 sama dengan Rp 6.272.000 rupiah. Jadi total tabungan Budi selama 2 tahun jika pembayaran bunga setiap tahun adalah senilai Rp 6.272.000 rupiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andini Delia. Pengertian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia, dan seiring digunakan secara informal untuk sebutan demografi, nilai pertambahan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Perhitungan pertumbuhan penduduk.
Fungsi eksponensial dalam pertumbuhan penduduk dapat membantu memprediksi pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Di suatu daerah, kelebihannya adalah lebih mudah, efektif, dan cepat. Namun, di sisi lain, apa yang didapatkan belum tentu akurat. Berikut adalah rumus pertumbuhan penduduk. PT sama dengan PO dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T. Keterangan PT sama dengan jumlah penduduk akhir tahun, PO sama dengan jumlah penduduk awal tahun, 1 sama dengan bilangan konstanta, R sama dengan rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun, T sama dengan lama waktu perhitungan. Contoh soal, di dalam suatu kota mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 5% dari jumlah penduduk sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2016, kota tersebut memiliki penduduk sebanyak 250.000. Tentukan jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2017 sampai 2018. Pembahasan tahun 2017 sama dengan tahun ke-1 atau 2017 dikurangi 2016. PT sama dengan PO kurung 1 tambah R pangkat T. P1 sama dengan PO 1 tambah R pangkat 1. P1 sama dengan 250.000 dalam kurung 1 tambah 0,05 pangkat 1. P1 sama dengan 262.500. Di tahun 2018 sama dengan tahun kedua atau 2018 dikurangi 2016. PT sama dengan PO 1 tambah R pangkat T. P2 sama dengan PO 1 tambah R pangkat 2. P2 sama dengan 250, 1 tambah 0,05 pangkat 2. P2 250.000, 1,1025. P2 sama dengan 275,625. Jadi jumlah penduduk tahun 2017 sampai 2018 adalah 275,625. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.